Baik, selamat pagi Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Hari ini kita betul bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kita dan sudah menolong kita dalam semua kegiatan kita terutama sepanjang minggu ini. Selamat kita sekalian, dan kita bersyukur karena Tuhan beri kita waktu yang baik untuk beribadah hari ini. Siapa yang ini? Selamat datang nih Ibu Tariga nih. Selamat datang Bu, selamat datang ke Surabaya. Mengambil waktu cuti, ini ibu diberkati Tuhan ya, dapat cucu lagi kemarin, anaknya selesai kuliah S2 kedokteran di UNIR, dapat pegawai negeri, wah lengkap ya. Bersuka cita dan bersyukur untuk semua berkat Tuhan, mengambil waktu datang ke Surabaya untuk menghadiri anak yang lahiran, yang lulus kuliah dan juga diterima pegawai negeri. Luar biasa. Terima kasih untuk semua berkat Tuhan. Untuk kita semua sudah hadir hari ini, kita percaya bahwa hari ini kita akan diberkati oleh Tuhan. Ibadah akan dipimpin oleh Bendahara Korps, Ibu Melani, dan firman Tuhan oleh SMK Bapak Ibu kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Selamat pagi saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua mengucap syukur ya. Apapun yang kita alami selama seminggu ini, saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan selalu memelihara kita. Sehingga pagi ini kita beribadah, kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan. 6 hari kita sudah bekerja, dan pada hari Minggu ini kita fokus untuk meninggalkan semua pekerjaan kita. Dan kita fokus kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya kita semua digerakkan oleh Tuhan untuk beribadah sepanjang hari ini. Dan saya berharap kalau saudara-saudara tergerak hati, bukan hanya pagi ini ya, saudara-saudara datang, sore pun boleh datang, karena kita semua juga bersama-sama rindu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Keluaran 20 ayat ke-8, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kita semua sudah hadir di rumah Tuhan ini, dan kita telah kuduskan hari ini. Kita menyanyikan satu nyanyian, Bapa yang mengasihiku. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan untuk kita ya. Tuhan tidak memandang upah kita, Tuhan tidak memandang apa keadaan kita. Dia setia dan dia selalu menolong kita. Yang mengasihiku,
ini tahun yang baru, sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Kita mengalami sukacita, kemenangan, atau kita sedang mengalami duka cita, mengalami hal yang sulit, itu pun kebaikan Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan lewat doa kita hari ini. Berterima kasih kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, itu baik dalam pandangan Tuhan. Mungkin gak baik dalam pandangan kita. Mungkin ada air mata yang sedang keluar karena berapa hari kita dan hidup dengan tantangan. Tapi Tuhan bilang setiap tetesan air mata ditampung di kirbatnya Tuhan. Artinya Tuhan punya kepedulian atas hidup saudara saya. Bersyukurlah dan bersyukurlah kepada Tuhan. Nah, karena Tuhan lah kita ada hari ini. Siapa yang mampu menjadi hidup sampai hari ini kalau bukan karena Tuhan? Mungkin kita tertatih-tatih melangkah. Mungkin langkah kita mulai pelan. Tapi tahukah saudara bahwa ada telapak kaki yang selalu menggendong saudara dan sedang mengangkat kita untuk melewati hari-hari ini. Itulah kebaikan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Benar Tuhan, Kau adalah Allah yang melindungi kami, Bapa. Kau yang memiliki setiap aspek kami, Bapa. Kau menerbitkan semua mata kami, Bapa. Kau bagian kami berjalan seperti Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau Bapa-Ku yang baik. Turunlah berkat-Mu memberkati semua kami yang hadir, yang melayani dalam urapan kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Kita berdiri, kita akan membacakan pengakuan iman dalam bersama. Kita membacakan dari ayat yang pertama hingga ayat yang 11. Kita baca bersama-sama pengakuan iman dalam bersama. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktik kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu besar dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus
Sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan perdamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetapan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak percaya pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang berjalan. Silakan duduk. Kita lanjutkan dengan memuji-muji nama Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian nomor 320 di buku nyanyian kita. Nyanyian nomor 320 yang mengatakan, kami jalan maju kuat dalam Tuhan dan kurnia, angkatlah suara, nyanyilah, nyanyilah. Kita menyanyi dengan semangat ya, karena menyanyi di dalam keselamatan ini membakar semangat kita supaya kita maju terus dalam Tuhan ya. Jemaat pria ya yang menyanyikan lagu ini, kemudian kor, kemudian yang ketiga wanita, kemudian kor keempat bersama-sama. Setiap kor bersama-sama. Ayat yang kedua.
ada kor dalam setiap nyanyian dalam keselamatan. Dan saya ingin menyanyikan kor-kor itu dari nyanyian-nyanyian yang ada di dalam buku nyanyian kita. Di sini saya medley ya, dari kor dari nyanyian 350, terus 284, 285, kemudian 290. Di situ dikatakan kita tetap maju, kita harus semangat beribadah, semangat untuk melayani Tuhan, semangat untuk menjadi saksi Tuhan, dan jangan kalah dengan setan yang membuat kita lemah ya. Kita gempur, kita robohkan kubu setan, dan tetap setia dalam Tuhan ya, dalam bala keselamatan. Kita nyanyikan sama-sama. Orang lain tidak bisa memberikan kita semangat, tetapi hanya Tuhan yang di dalam hati kita yang dapat memberikan semangat. Kita yang terus bersemangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Ada satu lagi, ada kuasa di dalam nama Yesus. Kita nyanyikan juga dengan semangat.
kita bersyukur kepada Tuhan, bawalah pujian bagi Tuhan, karena Dia Raja, Raja di atas segala raja. Yeah.
Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui kolektor kita. Bapak dan Ibu Hendro, kita menyanyikan nyanyian nomor 271 di dalam penyanyian kita. Kita menyanyikan doa. Segenap hati kami kepada Tuhan, karena kami tahu Engkaulah Tuhan yang telah memberkati kami. Engkaulah Tuhan yang telah menolong dan hidup kami. Engkaulah Tuhan yang telah memberkati rumah tangga kami, yang telah memberkati pendidikan kami, yang telah memberkati usaha dan pekerjaan kami. Oleh sebab Tuhan, kami bersyukur kepadamu hari ini karena kebaikan-Mu dan perbuatan-Mu, bahkan berkat-Mu atas hidup kami, yang dimana kami boleh datang untuk memberikan persembahan-persembahan kami kepada Tuhan pada hari ini. Apapun yang kami berikan pada hari ini, Bapa, hamba mohon kepadamu, Tuhan berkati. Tuhan berkati setiap mesbah-mesbah ini, Bapa, sehingga uang kami beri untuk gereja-Mu, untuk Engkau ya Tuhan. Di tempat ini kami boleh mempergunakannya dengan baik,
diberkati Tuhan sehingga mencukupkan semua kebutuhan-kebutuhan operasional di gereja ini Bapa. Hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati umat-umat Tuhan, memberkati kehidupan mereka. Waktu mereka boleh memberi kepada Tuhan, yakinkanlah mereka bahwa mereka tidak akan pernah berkekurangan, tapi pasti mereka diberkati Tuhan. Karena janji Tuhan atas hidup kami Bapa adalah sebuah kebahagiaan waktu kami boleh memberi daripada kami menerima. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Sebab itu pada kesempatan ini hamba berdoa untuk semua umat-umat Tuhan. Tuhan berkati mereka. Mereka sudah hadir di gereja ini, bahkan mereka yang belum bisa hadir hari ini karena apapun yang menjadi halangan mereka akan beribadah kepada Tuhan. Hamba berdoa Tuhan memberkati mereka. Kami menyerahkan semua umat-umat Tuhan yang jauh daripada kami dalam semua usaha dan pekerjaan mereka, dalam kepedulian mereka untuk membantu Tuhan di tempat ini, memberikan apa yang mereka bisa beri bagi mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini Bapa. Walaupun mereka tidak beribadah bersama dengan kami, kan mereka masih ingat pelayanan Kau di tempat ini. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa bagi keluarga Tobias, kami berdoa bagi Dr. Elda, kami berdoa bagi Saudara Desi. Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan mereka. Ada Saudara Dana, Edwin juga Tuhan memberkati mereka dengan pekerjaan-pekerjaan mereka. Kami juga berdoa bagi Edgar, bagi Renaldi, Tuhan juga berkati dalam setiap apa yang menjadi rencana kehidupan mereka, pekerjaan dan masa muda mereka. Kami juga berdoa bagi Johan dan Floreno yang ada di Taiwan dalam perjuangan hidup mereka, dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam lingkungan pergaulan mereka. Tuhan juga memberkati mereka Bapak. Kami juga berdoa bagi anak kami Bella, Tuhan juga berkati, juga Tuhan tolong dia dalam meraih masa depannya. Kami serahkanlah semua umat-umat dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati mereka. Terima kasih untuk semua karya Tuhan atas kehidupan mereka, dan mereka ingat membantu kami di tempat ini. Dan juga kami berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu yang sakit, Tuhan juga jamah dan sembuhkan mereka. Kami terus berdoa bagi anak kami Brian, Tuhan sehatkan dia, Tuhan pulihkan dia, Tuhan jamah tubuhnya, Tuhan memberikan dia kekuatan-kekuatan baru tiap-tiap hari. Dan kami percaya Tuhan nyatakan itu baginya, sehingga kami meyakini dalam iman kami kepada Tuhan, dalam iman kedua orang tua dan keluarga kepada Tuhan, maka Brian pasti disembuhkan oleh Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan bagi Jerry Setiabudi juga Tuhan berkati. Tuhan juga tolong dia Bapa, kadang-kadang penyakitnya suka kambuh. Kami berdoa Kau juga menyehatkan, memulihkannya. Juga kami berdoa bagi adiknya, bagi Jerry juga Tuhan Jesse Tuhan juga tolong Bapa, yang kemarin dia sakit. Kami berdoa Engkau sembuhkan dia, Engkau pulihkan bagi Jesse Bapa, Engkau sehatkan dia. Berkati Bapak Agung dan Ibu Jane yang sedang menjaganya, kiranya biarlah Jesse boleh dipulihkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua jemaat-jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, Tuhan juga berkati mereka. Kami juga berdoa bagi Ibu Santoso, kami berdoa bagi Ibu Sindo, kami berdoa bagi Bapak dan Ibu Suryono. Tuhan memberkati mereka dan Tuhan terus menyehatkan mereka. Bagi Bapak Om dan Ibu, bagi Ibu Samaya, bagi Ibu Sonya, Tuhan juga sehatkan mereka Bapak. Dalam masa tua mereka, kiranya Tuhan akan memulihkan mereka. Kami berdoa Bapak Simon, Kau juga terus pulihkan bagian matanya. Tuhan sehatkan dia selalu Bapak, supaya dia beraktivitas dan melihat kuasa Tuhan terjadi tiap-tiap kehidupannya. Bagi Cilani, bagi Cili dia, Engkau juga memulihkan hidup mereka. Terima kasih untuk semangat yang Tuhan berikan bagi mereka, semangat beribadah, semangat melayani, dan kami percaya semangat itu akan memberikan kekuatan-kekuatan baru bagi kehidupan mereka Bapak. Kami juga berdoa dan mengingat Tuhan bagi Ibu Olvin Tampai yang ada di Kupang yang sedang menjalani masa operasinya. Kami juga berdoa juga Engkau akan menyehatkan dia, Engkau memulihkan apapun tindakan dokter, biopsi dan sebagainya akan dilakukan. Kami percaya Tuhan akan campur tangan sehingga Tuhan ada kekuatan baru, ada pemulihan baru, dan kami percaya yang terbaik Tuhan beri baginya. Anaknya juga Dr. Windy juga Kau memberkati dia, juga dari Mayor juga memberkatinya, sehingga Bapak kehadiran mereka juga memberikan semangat dan kekuatan bagi Ibu Olvin Tuhan. Kami juga berdoa bagi Bapak Hendro, kami terus berdoa bagi bagian kakinya. Tuhan Kau sembuhkan, Engkau pulihkan, Engkau jamah. Kami tahu Tuhan Kau lah dokter dan segala dokter, dan Kau yang mengetahui apapun menjadi sakit penyakit. Kami percaya Kau akan menyehatkan dan memulihkan bagian kakinya. Juga kami ingat dan berdoa bagi
Ibu Anton Tuhan juga pulihkan dan berikan kekuatan baru buat obat-obatan yang selalu dikonsumsi. Tuhan berkati itu supaya menjadi semua kekuatan dan kekuatan bagi tubuhnya. Kami juga ingat bagi Ibu Mayro Selamat yang ada di Kupang. Tuhan Kau juga sehatkan dia Bapak. Waktu Rodin ini operasi, kami percaya bahwa penyembuhan Tuhan menyembuhkan kondisi tubuhnya. Kami serahkan semua jemaat-jemaat Bapak. Kau memberkati kehidupan mereka yang bekerja di luar kota. Tuhan berkati, ada Pak Robert, ada Pak Stephen Theophilus. Kami berdoa Kau memberkati Bapak Uco. Tuhan juga berkati mereka melakukan perjalanan mereka tiap hari. Perlindungan Tuhan melindungi mereka sehingga mereka pergi bekerja, mereka kembali ke Surabaya, maka mereka juga perlindungan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati Kau dua Surabaya ini. Kami berdoa untuk semua rencana-rencana kami di tempat ini Pak. Kau memberkati. Peremajaan kendaraan terus kami doakan. Kami tahu Tuhan, Kau akan memberkati itu. Itu bukan milik kami, tapi milik Tuhan. Dan kami percaya kami berusaha. Dan kami tahu Tuhan pasti memberkati. Sehingga kendaraan yang terus kami doakan dan kami butuhkan, kami tahu Tuhan pasti sediakan. Berkati semua jemaat-jemaat Tuhan, para objek setempat. Berikan kami kesatuan hati, bergandengan tangan, saling menghormati, saling menghargai. Ada kerukunan, kedamaian. Sehingga di dalam itulah janji Tuhan, berkat Tuhan tercurah atas nama Koros 2 Surabaya. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Kami bawa bangsa negara kami, Tuhan juga memberkati. Apapun terjadi sebangsa ini, kami tahu Tuhan lebih besar. Yesus lebih besar dari segala yang terjadi di atas bangsa ini. Dan kami percaya anak-anak Tuhan tidak akan dibiarkan tergeletak, tapi tangan Tuhan pasti menopang. Kesulitan apapun dalam negara bangsa ini, kami tahu Engkau yang memiliki bangsanya Yesus. Dan kami tahu ada banyak orang bentuk bangsa ini, dan kami tahu Engkau pasti memulihkan bangsa ini. Kota Surabaya, Tuhan juga memberkati. Pemimpin di kota ini, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk semuanya Tuhan, kami bersyukur. Kami boleh berdoa sama kami. Tidak sempurna kata-kata kami, penuh dengan keterbatasan, tapi kami berdoa Engkau sempurnakan dan Engkau jawab menurut kehendak Engkau sendiri Bapa. Kami siapkan hati kami dengan firman-Mu. Tuhan berkati hamba dengan firman-Mu dan berkati hati kami, pikiran kami, supaya hati kami benar-benar dijamah oleh Roh Kudus. Pikiran kami dijamah oleh Roh Kudus, supaya kami boleh menikmati, mendengar, bahkan melakukan firman dalam hidup kami. Kekerasan hati kami, Tuhan Kau hancurkan. Dengan apapun kami datang hari ini, kami percaya firman-Mu akan menjawab setiap pergumulan hidup kami. Terpujilah Kau di surga yang doa kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Sersan Mayor Korps Bapak Ipito, kita mempersiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk menerima firman Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan akan menolong kita dalam kita mengerti firman Tuhan. Dan di dalam setiap pergumulan kita, Tuhan tahu dan Tuhan selalu menolong kita. Kita tetap percaya bahwa Tuhan setia.
Yesus yang baik, pada saat di tengah-tengah kebaktian sedang berlangsung, kami tetap percaya kepada Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, di ujung-ujungnya adalah kemenangan bagi orang-orang yang percaya. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami mau bersyukur kepada Tuhan. Kami boleh memasuki di minggu kedua di tahun 2025. Semua karena anugerah-Mu. Dan Allah yang kami sembah adalah Allah Immanuel, yang senantiasa menyertai umat-umat-Mu pada pagi hari ini. Dan kami tahu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Sesulit apapun, pertolongan Tuhan selalu terjadi di dalam kehidupan kami. Kami mengalami hari demi hari dengan selalu memberikan ucapan syukur, karena tahu Tuhan, dengan ucapan syukur kami boleh merasakan sesuatu berkat dari Tuhan, dan semua akan masalah menjadi ringan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami tahu Tuhan, di akhir-akhir ini ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Memang kadang-kadang kurang nyaman, tetapi justru dengan perubahan itu kami boleh melihat kebesaran Tuhan, kami boleh melihat anugerah Tuhan, sehingga kami memperoleh perbedaan karena ada Allah yang menyertai di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami percaya hari lepas hari di dalam kehidupan kami, bulan lepas bulan, kami selalu akan bersyukur kepada Tuhan. Karena dengan bersyukur tadi, hidup kami selalu memperoleh kemenangan. Tiba saatnya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan dikuatkan dan diteguhkan oleh firman. Tuhan kiranya mengambil alih ruangan ini dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sucikan hati dan pikirannya, sehingga setiap kata dan kalimat yang keluar senantiasa menjadi berkat bagi jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Dan Tuhan, kami juga berdoa kiranya Roh Kudus turun juga di tengah-tengah kami, khususnya kepada jemaat, agar kami boleh memahami, kami boleh belajar akan kebenaran firman, dan kami boleh mengerti dan sekaligus menerapkan di dalam kehidupan kami, sehingga bahaya apapun Tuhan ada beserta dengan kami. Pakai hamba-Mu Tuhan, dan kami telah siap menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan apabila masih ada roh-roh yang tidak berkenan di dalam diri kami masing-masing, hati dan pikiran kami masing-masing, kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Amin. Saya persilakan duduk. Baik, kita akan baca firman Tuhan yang akan saya ambil di dalam kitab Ulangan, ya. Ulangan Ulangan 8, ya. Coba dibuka ayat 1 hingga sampai ayat yang ke-6. Udah? Judul perikopnya adalah bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Ayat yang pertama, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang. Ayat yang kedua, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kulakukan, yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu, di garis bawahi merendahkan hatimu, dan mencobai engkau, di garis bawahi, dan mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat yang ketiga, jadi
Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana. Garis bawahi yang di mana ya? Yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ayat yang keempat. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Ayat yang kelima. Maka haruslah engkau insya bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Ayat yang keenam. Oleh karena itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Tuhan. Amin. Saya sebelum berkhotbah ada satu case yang saya mau pakai adalah di kitab Bilangan. Ini sebetulnya sebagian sudah dikhotbahkan waktu sore ya, tapi dalam versi yang berbeda ya. Itu Ibu Elsa dia khotbah mengenai apa itu penyertaan Tuhan atau Allah beserta kita ya, tapi dalam case yang berbeda. Kemudian kita buka di dalam Bilangan 33 ayat yang pertama hingga sampai ayat yang ke-49. Panjang kan? Tapi saya tidak baca. Saya hanya baca di ayat yang ayat yang pertama hingga sampai pada ayat yang ke-3 saja ya, karena itu perjalanan mengenai persinggahan. Judul perikopnya adalah tempat-tempat persinggahan orang Israel di padang gurun. Ini ada hubungannya dengan pembacaan tadi ya. Inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir, pasukan demi pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun. Ayat yang kedua, Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan, dan inilah tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Ayat yang ketiga, mereka berangkat dari Rameses pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-15 bulan yang pertama itu. Pada hari ini sesudah Paskah, berjalanlah orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Mesir. Ya, pada pagi hari ini judulnya adalah hendaknya kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya. Mungkinkah pada saat ini kita masih bisa bersyukur dengan banyak perubahan? Saya katakan mungkin. Tagline atau tema yang diberikan oleh Bala Keselamatan adalah sukacita bermisi dalam Kristus. Kapan kita bisa bersukacita? Every day kalau saya katakan. Dan bagaimana apa yang dirasakan ketika kita bersukacita? Saudara mengalami kedamaian, saudara mengalami ketenangan, saudara mengalami penyelesaian di dalam setiap masalah. Itu baru bisa bersukacita. Baik itu dalam strata kelas remaja misalnya lulus ujian dan lain sebagainya, dia mampu menyelesaikan studinya dengan baik. Bagi yang bekerja juga sama, diberkati oleh Tuhan. Bagi yang sedang mencari nafkah, diberkati oleh Tuhan. Tapi ada satu perbedaan yang mungkin saudara tidak terbayang sampai saat ini. Apa bedanya orang yang percaya kepada Tuhan dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Itu pertanyaan. Orang yang percaya kepada Tuhan akan mengalami penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya, di dalam segala masalahnya, di dalam segala perbuatannya. Tapi orang yang tidak percaya kepada Tuhan biasanya tidak akan mengalami suatu hasil yang maksimal. Percaya atau tidak, saya sudah mengalami, ya toh. Dan kita akan belajar mengenai perikop ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hidup kita dituntun selalu oleh Tuhan,
Hendaknya kita bersuka cita melalui ucapan syukur di dalam mulut kita, melalui ucapan syukur di dalam hati kita, sehingga pikiran kita bisa dicernihkan ketika kita menghadapi suatu masalah. Keadaan saat ini memang mirip-mirip seperti yang kita baca di dalam Alkitab, ya. Hidup semakin sulit. Itu kalau tanya orang 100 pasti 99 bilang sulit, ya. Hidup banyak perubahan. Nah, kalau saudara tanya 100 orang, saudara pasti juga mengalami banyak perubahan. Dan khususnya di akhir-akhir ini ada banyak perubahan yang kadang-kadang kita tidak mengerti, ya toh? Tidak gampang. Ya. Tapi kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, boleh saudara tidak percaya kepada Tuhan, hasilnya tidak akan mungkin maksimal. Nah, kita belajar mengenai perjalanan Musa dan Mesir. Musa ketika keluar dari Mesir, ya kan, menuju suatu tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Tanah perjanjian itu adalah tanah yang diberikan oleh Tuhan dan dijanjikan oleh Tuhan. Di sana katanya susu dan madu. Lewat perjalanan ini, cerita ini, saudara akan mengetahui dibutuhkan waktu 40 tahun, 42 tempat persinggahan. Kalau saudara teruskan ini di dalam Bilangan 33 ayat yang ketiga ke belakang, itu ada 42 tempat persinggahan untuk mencapai suatu tempat yang dituju, tanah perjanjian Kanaan. Di sana ada susu dan madu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dilakukan oleh Musa dan Harun di dalam perjalanannya tidaklah mudah. Ada banyak hambatan yang dilakukan di dalam kehidupannya. Kenapa kok keluar dari bangsa Mesir? Karena saat itu terjadi banyak penindasan. Saat itu perbudakan, sehingga orang-orang Israel yang mau keluar, yang dia tahu, dia percaya kepada Tuhannya bahwa satu saat kita akan memperoleh tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Kalau saat ini sedang kita beribadah, tentunya kita punya tujuan dalam itu. Ketika kita beribadah, kita tahu. Ketika kita membaca firman, kita paham, ya toh, bahwa satu saat kita akan menerima kehidupan yang kekal, dan itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan Alkitab selalu mencatat bahwa temuilah Tuhan selagi berkenan ditemui. Memang nggak mudah, ya. Saya katakan nggak mudah. Saya sendiri juga itu dibutuhkan perjuangan untuk mencapai suatu titik bertemu dengan Tuhan. Itu nggak mudah, ya. Kemudian di dalam perjalanan 40 tahun, Musa pastinya menghadapi banyak tantangan, banyak masalah, ya. Dia melewati gurun, dia melewati masalah yang tidak mudah. Dia harus mencari makan, dia harus mencari mata air. Dan perjalanan 40 tahun itu bukanlah perjalanan yang simple, panjang. Kemudian bangsa Israel pada saat keluar dari Mesir, dia menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Ada banyak hal-hal yang kita bisa pelajari, yang perlu kita ikuti, yang perlu kita jadi panutan. Adalah ketika bangsa Israel untuk keluar dari bangsa Mesir, menuju dari satu Yeriko, ya, dari kota Yeriko, dia menuju ke tanah perjanjian. Yang pertama, kita diingatkan melalui bangsa Israel kepada semua keturunannya. Perjalanan itu panjang loh. Ada perjuangan panjang yang kita lalui supaya diingat oleh semua keturunannya bahwa semua itu mustahil kalau kita tanpa perjuangan mau minta hasil yang luar biasa. Bisa ya, saat ini ditangkepin itu, ya.
sama aparat-aparat KPK, ya, jaksa dan lain sebagainya. Kalau kita tadi menyimak di dalam Ulangan 8 ayat yang kedua, di situ dikatakan dengan masa 40 tahun Musa tetap berpegang teguh kepada kepercayaan kepada Tuhan, dan setiap waktu demi waktu, setiap langkah dia senantiasa meminta pertolongan kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dalam hal ini? Musa tetap berjalan langkah demi langkah, setiap persinggahan dengan satu persinggahan dengan persinggahan. Dan itu juga dikatakan di dalam Alkitab, bukanlah hal yang mudah. Tapi apa yang dilakukan oleh Musa? Hanya dengan satu kata, percaya. Kalau dia nggak percaya, nggak mungkin dia bisa menghadapi tantangan dan masalah. Nggak gampang itu. Dia tidak membawa makanan dan minuman, tetapi dia selalu meminta dekat dengan Tuhan, membuka komunikasi dengan Tuhan, sehingga ditunjukkannya tempat mata air, sehingga ditunjukkannya tempat makanan. Dan bahkan Alkitab mengatakan bahwa manusia bukan hidup dengan roti saja, tapi dengan firman Tuhan. Dan itu salah satu yang diyakini oleh para keselamatan, roti hidup yang senantiasa menguatkan kita dan memberi kita makanan yang berwujudkan memperkuat kita dalam iman. Ketika kita beribadah, imanmu diperkuat pada saat ini. Ya, tadi sudah saya katakan percaya. Ketika percaya, sebetulnya ada satu kata lagi yang saudara tidak boleh lupa. Taat. Kalau nggak taat, dia nggak mungkin dari satu tempat setiap langkah yang dia lalui dia nggak patuh. Musa patuh. Langkah demi langkah dia lalui. Di dalam perjalanan ketika Musa dan Harun dia mati duluan di usia 120 tahun. Dan di dalam perjalanan estafet dilanjutkan oleh Yosua. Ya, itu ceritanya. Nah, kemudian bangsa Israel yang ketiga adalah bangsa Israel juga diingatkan kepada kita. Ingatlah bahwa di dalam kehidupan seseorang, hidup itu berjalan terus, tidak mungkin berhenti. Sesulit apapun kita berjalan terus. Ya mungkin seperti lagunya siapa? Yudika ya, stop atau jalan terus. Itu rohani. Yudika ya, katanya. Ya tahu aja Pak ya. Stop atau jalan terus. Kalau hidup nggak mungkin stop, harus berjalan terus. Oleh karena itu diharapkan ada tuntunan daripada Tuhan. Seperti yang tertera di dalam Ulangan 8 ayat 3 sampai 5. Ketika kita hidup di dalam tuntunan Tuhan, kita akan menerima perkara-perkara yang ajaib. Perkara-perkara yang luar biasa yang kadang-kadang tidak terpikirkan diperoleh. Sering sebetulnya kalau sebagai orang Kristen, ukurannya itu bukan dilihat orang ya, ukurannya itu komunikasi saudara sendiri. Hari ini, waduh sulitnya bukan main. Pajak dirubah, konten, aturan DPP dirubah. Kalau percaya lihat di Google ramenya itu kayak pasar malam. Semua pada belajar. Karena apa? Di ujung-ujungnya ada sanksi dan denda. Dan kemudian di dalam perjalanan kita perlu belajar sikap rendah hati, itu yang harus dimiliki oleh setiap orang. Karena dengan sikap rendah hati kita mampu akan menyelesaikan masalah. Tidak perlu ada yang disombongkan di dalam kehidupan ini, karena semua itu adalah berasal daripada yang di atas. Belajar daripada Musa, ya toh, bahwa ketika banyak pengikutnya haus, diberikan mata air, diberikan air. Ketika lapar, diberikan roti. Ada banyak cara.
Dan kita diingatkan bahwa hidup ini senantiasa diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan adalah memberikan arti yang positif di dalam kehidupan kita, bukan bicara yang negatif-negatif. Cuci otak, pikiran, hati kita. Kalau saudara bilang gak bisa, ya pasti gak bisa. Coba saudara bilang bisa, pasti bisa. Tapi anehnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, ini hampir semua kita katakan. Kapan kita mengingat Tuhan? Baru kalau ada masalah, ya toh. Kalau tidak ada masalah, mungkin bisa lupa. Ketika ada masalah, kita mungkin baru bersekutu dengan Tuhan. Ketika ada masalah, kita baru intim dengan Tuhan. Lah itu suatu permasalahan besarnya. Biasanya kalau lancar-lancar, wis gitu ya. Entar dulu. Jadi pelajaran yang kita peroleh pada pagi hari ini, secara lahiriah penting, secara batinnya penting. Kalau di luar sana susah, ingat, ketika kita beribadah ada satu hal yang disegarkan di dalam jiwa kita, sehingga kita bisa melalui hidup ini sesulit apapun. Ada pertolongan dari yang di atas. Melalui perjalanan Musa, ya. Apa yang kita bisa pelajari? Manusia terbatas karena otaknya kan kecil. Tapi kuasa Allah tidak terbatas di dalam menyelesaikan segala permasalahannya yang tak terduga, yang kadang-kadang tidak terpikirkan oleh pikiran manusia. Allah menolongnya. Seperti yang kita pelajari adalah Musa. Masa mungkin untuk sampai ke dalam tanah perjanjian dia harus melakukan 40 tahun lamanya, dan 42 tempat persinggahan yang itu tidak mudah. Isinya itu padang gurun, kelaparan, kehausan, tetapi lalui dengan cara percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, berdoa kepada Allah. Kemudian yang kita bisa pelajari lagi adalah Musa dilatih kesabarannya. Karena tanpa kesabaran kita nggak mungkin. Itu yang dirasakan. Sehingga Musa dengan sabar, Musa bisa melihat perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib di dalam kehidupannya. Apa yang bisa diaplikasikan melalui kisah Musa pada pagi hari ini yang kita pelajari? Tuhan tetap menolong orang-orang yang percaya, yang berharap kepadanya. Tuhan tetap memberkati kepada orang-orang yang selalu berseru kepada Tuhan, dan Tuhan tetap menyertai, serta jangan lupa selalu bersyukur, jangan banyak mengeluh. Kalau engkau ingin memperoleh sukacita seperti tema yang ada di dalam Kala Keselamatan. Dari dalam firman Tuhan ini, ketika kita selalu bersyukur, ada banyak hal yang kita bisa nikmati. Antara lain, ketakutan itu akan menjadi reda, kekhawatiran itu akan menjadi reda. Ya itu tadi, karena selalu bersyukur kepada Tuhannya dan selalu ada jalan keluar. Tidak percaya, praktekkan, ya. Nah, ketika kita taat, tentunya ada banyak pertolongan Tuhan yang kita bisa terima. Sulit di tahun 2025, tapi kita belajar bersyukur agar kita memperoleh sukacita daripada Tuhan. Senantiasa meminta tuntunannya, karena kami tahu Allah adalah yang menciptakan bumi dan langit dan segala isinya. Kita bisa menikmati bagian daripada itu.
Nah, kalau kita kaitkan dengan keadaan saat ini, itu keadaan yang tidak terlalu menguntungkan di tahun 2025. Peperangan ada di mana-mana, bahkan kelaparan. Hampir seluruh dunia mengalami itu. Secara geopolitik, geoekonomi, tidak terlalu menguntungkan. Ada generasi Z, asalnya dari Korea. Dia sudah bisa menerjemahkan yang saat ini lagi viral, ya. Tahu ada YOLO, ya. Pasti tahu itu kalau anak muda, tapi tidak tahu kalau tidak ngerti, ya. Itu terjadi satu pergeseran, ya. Yang di tahun 2004 ke bawah itu YOLO, ya. YOLO itu you only live once, kehidupan. Kemudian kalau YOLO itu you only live one. Jadi kita itu harus smart di dalam menjalani kehidupan. Generasi Z itu pada yang saat ini juga lebih banyak viral, ya, di dunia maya, khususnya kalangan anak muda. Jadi saat ini dia kalau membeli barang itu sesuai kebutuhan aja. Kalau di tahun 2024 ke bawah, dia beli gak cocok buang, beli gak cocok buang, uang banyak kan. Itu generasi Z, ya. Nah, pada pagi hari ini firman Tuhan segera saya sudahi. Tapi marilah kita boleh memasuki di tahun 2025 di minggu kedua. Kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Dari hari ke hari, minggu ke minggu. Mungkin sulit sampai di akhir tahun. Coba kita belajar per bulannya, ya. Karena dengan cara bersyukur ada banyak hal yang menguntungkan diri kita. Berjalan di dalam kebenarannya, kita boleh merasakan kekhawatiran kita boleh merasakan kehilangan daripada ketakutan dan lain sebagainya. Masalah pasti ada, tantangan pasti ada, dan di dalam Tuhan tentunya ada jalan keluar. Oleh karena itu, marilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu salah satu kuncinya untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Saya nggak tahu pergumulan saudara pada pagi hari ini apa. Kesulitan ekonomi kan? Sakit penyakit kan? Atau hal yang lain? Tapi percayalah, ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, dunia tidak menjanjikan, tapi kuasa Allah Bapa memberikan jalan keluar dalam kehidupan masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati. Acara selanjutnya akan dipimpin oleh Bapak Mayor. Perjalanan hidup memang tidak selalu mudah, saudara-saudara sekalian. Banyak perkara-perkara yang kadang-kadang kita nggak bisa pikirkan dalam hidup kita. Tetapi kita percaya bahwa dalam segala perkara apapun yang kita hadapi, maka ada Yesus yang bisa menolong kita menghadapi perkara-perkara ini. Hari Jumat kemarin saya ditelepon oleh penasihat pembala keselamatan. Dalam perjalanan pulang dari Bandung menuju ke tempatnya, dia berkomunikasi dengan saya dan kita berbincang-bincang hampir lebih lewat telepon, hampir lebih 20 menit, 25 menit. Kita mulai berpikir begitu banyaknya tantangan yang akan dihadapi di tahun 2025. Banyak perkara-perkara harus diselesaikan, banyak hal-hal yang harus diselesaikan dalam teritori bala keselamatan. Tetapi setelah selesai telepon dan berbicara, lalu saya mulai berpikir bahwa dalam semua perkara yang dihadapi, maka saya percaya ini pekerjaan Tuhan dan adalah Tuhan yang pasti menolong. Dan itu menjadi keyakinan kita, saudara-saudara sekalian. Dan hidup ini kita tahu bahwa banyak kondisi-kondisi yang tidak mungkin bisa kita hadapi dengan kekuatan kita. Tapi kita perlu pertolongan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Sekali lagi seperti Pak Ibu katakan tadi, saya nggak pernah tahu juga apa menjadi masalah saudara-saudara sekalian, apa menjadi kesulitan, pergumulan saudara-saudara sekalian.
hal apapun itu. Tapi saya mau katakan bahwa tidak ada satu hal pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kau bisa menyembunyikan apapun dari mata manusia, tapi kau gak bisa menyembunyikan dari mata Tuhan. Dan Tuhan tahu apa yang kau sedang hadapi hari ini. Tantangannya adalah, maukah kau datang menghadap Tuhan? Seperti dia katakan, marilah datang kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini adalah sebuah ajakan, sebuah pernyataan Tuhan menawarkan kepada saudara sekalian untuk membawa segala perkara-perkara hidup kita kepada Tuhan. Dia kan pujian tadi, segala perkara dapat bertanggung di dalam Dia. Dan saya mau kita untuk berdoa hari ini. Mungkin mau bersyukur untuk kekuatan-kekuatan baru, bersyukur untuk kesulitan, atau mau berdoa untuk harapan dan keinginan-keinginan yang sedang kita ingin capai di tahun 2025. Apapun itu saudara sekalian, maka perlu membawanya kepada Tuhan. Karena hanya dengan Tuhan yang kita akan mampu melewati apapun. Bersama Tuhan kita akan mampu menjalani apapun dalam hidup ini. Kita akan pujian tadi saudara-saudara sekalian. Kalau kita masuk dalam doa, ada bangku anugerah. Kalau mau berdoa silakan. Kalau mau berdoa di tempat dudukmu silakan. Kalau ingin berdiri silakan. Lakukanlah bagaimana kamu ingin bertemu dan berbicara kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan ada di tempat ini untuk mendengar doa saudara sekalian. Dan pujian tadi saudara-saudara sekalian. Yang selalu setia memenuhi gak pernah dia mengecewakan. Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Pertolongan selalu setia. Pujian kor ini, kalau kamu datang ke bangku atau kamu berdoa,
Silahkan. Kau ingin berdiri, silahkan. Silahkan berdoa. Terus saudara sendiri. Dia akan perkara-perkara hidupmu. Apapun perkara, apapun persoalan, apapun kesulitan, Dia sanggup menolong hidupmu. Kau harus percaya. Tuhan segala perkara, segala perkara. Persoalan, masalah, ucapan syukur apapun yang mereka ada, kiranya Tuhan mendengar dan memberkati mereka. Mereka yang berdoa di bangku anugerah dengan segala permohonan mereka, ucapan syukur dan kerinduan mereka, apapun itu yang ada, hamba berdoa kepada Tuhan Yesus, kiranya Tuhan mendengar doa mereka. Tuhan menjawab setiap pergumulan mereka, Bapa. Dan hamba percaya, waktu mereka percaya dan mereka berdoa, maka di situ Tuhan menyatakan kemenangan atas kehidupan mereka. Mesti berdoa untuk kami berdiri pada kami masing-masing, untuk juga kenal perkara yang kami hadapi. Mungkin perkara itu membuat kami susah hati, mungkin perkara itu membuat kami ketakutan, mungkin perkara itu membuat kami menjadi hilang kepercayaan kepada Tuhan. Tapi waktu mereka berdiri dan mengadakan wajah dan hati mereka kepada Tuhan, maka berdoa menumpangkan tangan Gusti mereka yang berdiri di dalam nama Yesus. Tuhan dengar doa mereka. Kami yakin bahwa segala perkara yang mereka hadapi dapat ditanggung di dalam Yesus. Terima kasih Yesus, karena janji adalah janji yang pasti, yang amin atas hidup. Setiap kami yang duduk, Tuhan juga berkati kami. Kami juga berdoa untuk diri kami, untuk hidup kami, atau kami ingin berdoa untuk orang-orang lain, saudara kami, untuk orang tua kami, untuk sahabat kami. Apapun yang kami doakan hari ini, maka di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan mendengar doa kami, dan Engkau menjawabnya Tuhan tepat pada waktunya Tuhan, dan bukan waktunya kami. Terima kasih Yesus, terima kasih karena kami boleh datang kepada Yesus sebagai juru selamat hidup kami. Kami mencintai Kau Yesus lebih daripada apapun dalam hidup kami. Ajar kami untuk terus setia pada Yesus, setia dalam ibadah kami, setia dalam pelayanan kami, setia kepada kepercayaan Tuhan bagi kami, apapun itu. Untuk kami setia dan taat kepada Tuhan, maka disitulah Tuhan menyatakan kemenangan-Mu dan berkat-Mu atas hidup kami. Berkati kami semua yang sudah melayani hari ini. Ibu Melani, Bapak Yudito, Tuhan berkati mereka dalam kehidupan pribadi mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan mereka, anak-anak mereka, anak mantu, cucu mereka diberkati Tuhan. Para pemain musik, singers, LC, sound system, Tuhan berkati mereka. Dalam mereka hari ini, yang mengatur kamera, Tuhan juga memberkati. Yang mengoperasikan LCD, Tuhan memberkati. Tim kolektan, Tuhan memberkati. Terima kasih, terima kasih, terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami percaya tidak ada satu yang sia-sia pun bagi Tuhan, dan kami percaya janji-Mu bahwa jerih payah kami tidak pernah sia-sia, dan kami tahu berkat yang tidak bisa kami pikirkan, dan Tuhan tahu, dan itu Tuhan berikan bagi kami. Terpujilah Tuhan doa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Memberkati kita saudara-saudara. Kalian mari Bapak Ibu kita untuk luar biasa. Haleluya. Ya, terima kasih ya kehadiran daripada Bapak Ibu Saudara sekalian.
Pengumuman tidak banyak. Terima kasih pada Ibu Mal yang sudah sebagai pemimpin ibadah pada pagi hari ini dan semuanya sudah melayani pada pagi hari ini. Usai tidak bersama dengan kita, dia berlayar. Ya. Kalau lihat statusnya itu ombaknya tinggi. Sebentar ada ibadah sekolah minggu, ya, pukul 9. Kemudian sore harinya adalah ibadah tebusan dan kegiatan sepekan akan berjalan seperti biasa. Dan setelah ibadah ada makan sukarela. Dipersilakan yang lapar sudah dipersiapkan bersama Ibu Sri. Saya rasa itu aja. Tuhan Yesus memberkati, dan pesan saya adalah bagaimana kita di masing-masing sektor itu kokoh ya dalam pelayanannya, kokoh di dalam ya bagaimana membangun satu sektor itu menjadi kuat ya, karena di situ adalah yang harus kita perkuat, karena di situ ada segmennya, ibu-ibu ada segmen sendiri, Wasda segmen sendiri, PKP segmen sendiri, ya lebih mudah memperkuat. GPS ya, sekolah minggu itu ada segmen-segmen itu yang harus diperkuat. Saya rasa supaya kita semua yang hadir pada pagi hari ini juga sudah bisa mengalami sukacita dan tidak perlu khawatir, tidak perlu takut ya, karena Allah yang menyertai dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Bapak Yudito. Baik, Bapak Ibu saudara Tuhan, sebelum kita akan terima doa berkat yang berulang tahun dalam minggu ini, tanggal 14 ada Dina Amelia Taunjaya. Ini istri dari Bapak Rio yang merupakan anak dari Cilani, Cece dari, benar ya, lengkap ya, Dina ya. Tanggal 14, lalu tanggal 15 itu ada Ci Indawati ya. Tanggal 15, tanggal 19 ada Jeremy Elisa Setiabu. Kita mudah-mudahan minggu ini sudah sekalian. Kita bersyukur karena Lean yang kita doakan sudah sehat, sudah ya, sudah pulang rumah ya, semuanya ya. Ya, bersyukur kepada Tuhan karena Lean sudah pulang rumah. Kita terus doakan supaya Lean terus semakin dipulihkan oleh Tuhan. Kita ingat Jesse juga dalam doa-doa kita, doakanlah supaya juga anak kekasih ini juga boleh dipulihkan oleh Tuhan. Kemarin minggu lalu saya katakan tentang kegiatan pada tanggal 25, saudara-saudara. Siapa yang bisa ikut untuk kegiatan hari rohani, opsir dan juga opsir setempat, ya, tolong bisa menginformasikan kepada kami, saudara-saudara sekalian. Ada beberapa yang sudah disebut oleh Ibu Mayor, ya, supaya kita bisa mengikuti kegiatan tersebut ya. Jika bisa, silahkan mengikuti, karena saya tahu bahwa saya sudah berbicara juga pada revisi bahwa itu ada libur yang panjang. Tapi kalau saudara bisa mengikutinya, silakan, sudah bisa mengikuti itu ya, tanggal 25 jam 9 pagi sampai jam 4 sore, itu hari Sabtu tepatnya. Pada tanggal 26 itu saudara-saudara sekalian, maka ada divisi yang akan memimpin ibadah, memimpin atau ini mengambil bagian dalam pelayanan di Korps 2 Surabaya. Jadi ini mereka akan ada beberapa orang yang datang, jadi dibagi-bagi ya. Di Korps 1 itu ada kegiatan sekaligus selamat jalan Opsir Distrik dan juga pengangkatan Opsir Distrik yang baru, itu di Korps 1. Di Korps 2 juga ada ibadah yang oleh mereka di kantor divisi, di Korps 4 juga ada, di Korps 3 juga ada ya. Jadi tanggal 26 di akhir bulan mereka mengambil bagian dalam pelayanan di Korps di Kota Surabaya ini ya. Saya rasa itu berapa kegiatan kita saudara-saudara sekalian, tetap semangat terus, kita bersama-sama melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Hal yang sama saya sampaikan juga bahwa Ibu Mayor tak bersama dengan kita seperti di PKB, di PD yang sudah sampaikan saudara-saudaraku, dan Ibu Mayor itu ada di Kupang dalam memberikan support, memberikan semangat, memberikan dorongan kepada kakaknya ya, kakaknya yang pernah ada gereja juga di sini, pada tahun di sini, karena kakaknya itu akan mengalami operasi ya. Jadi memang orang yang dari kanker itu kan nggak semudah yang dibayangkan. Kalau bisa lewat via telepon dan diomongin, tapi ada hal-hal yang kurang nyaman begitu ya. Lalu mungkin dengan kehadiran Ibu Mayor bersama bisa memberikan semangat, memberikan keberanian, memberikan kekuatan kepada kakaknya untuk siap menghadapi risiko apapun dalam menghadapi kanker yang sedang dihadapi ini, saudara sekalian. Apakah di operasi dan perawatan selanjutnya, saudara sekalian, pasti dia agak ciut, tapi Ibu Mayor kesana berangkat pada hari Kamis itu jam 11 pagi,
dan itu juga ditelepon hari Rabu malam jam 11 malam, lalu mereka berikan tiketnya untuk berangkat hari Kamis, saudara-saudara sekalian. Jadi harapan keluarga juga bisa semangat bagi kakak ini supaya dia terus berani menghadapi apapun yang harus dihadapi dalam semua resiko dihadapi dengan kanker payudara yang sedang dihadapi. Jadi dengan mudah jadi kita Ibu Maira di sana, ya. Terima kasih juga untuk perhatian saudara-saudara sekalian, untuk pemberian saudara-saudara sekalian kepada kami, dan saya percaya Tuhan pasti akan memberkati kita semua. Saya rasa itu saudara-saudara sekalian, ada sekolah minggu pastinya, Pak Budi pasti ya, ada sekolah minggu, ada ibadah tebusan. PKW sudah ada, ya. Jadi PKW sudah ada pada hari Kamis. Jadi semua kegiatan ibadah berjalan seperti biasa, ya. Dalam minggu ibadah seperti biasa, semua sudah mulai dengan seperti biasa. Dorongan Bapak Ibu itu tadi, mari kita bersemangat menjalani pelayanan kita tahun 2025 ini. Kita percaya bahwa Yesus gak pernah berubah dulu sampai selama-lamanya, ya, dan kita percaya bahwa kita punya Yesus yang besar, lebih besar dari apapun yang sedang kita hadapi. Mari kita akhiri dengan sebuah pujian. Sudah tahu lagunya? Aku punya Tuhan selalu. Ya, mari kita berdiri saudara-saudara sekalian, kita terima doa berkat, ya, dan kita makan saudara tadi yang kita terus jalankan saudara-saudara sekalian. Kita lihat momen-momen nanti, ya, terus kita jalankan, dan kita bersyukur kegiatan yang baik ini akan terus memberkati pelayanan kita di Baros Surabaya ini. Melindungi mereka tiba di rumah setelah selamat. Kegiatan dan ibadah kami, baik sekolah minggu dan ibadah tebusan, Tuhan juga memberkati. Kami mohon Tuhan menjamah hati umat-umat-Mu sehingga ibadah sekolah minggu dan ibadah sore hari tebusan ada banyak umat-umat Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, opsi di tempat untuk hadir beribadah bersama-sama dengan kami di gereja ini. Kami berdoa untuk sepanjang minggu ini semua kegiatan ibadah sudah mulai berjalan seperti biasa. Kami mau juga Tuhan memberkati semua pekerjaan, semua usaha, aktivitas, kegiatan umat-umat Tuhan dalam sepanjang minggu ini. Hamba berdoa Tuhan berkati, buat mereka berhasil dan beruntung atas kehidupan mereka. Terpujilah Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Kami akhiri ibadah kesucian pada pagi dan ucapan syukur. Dan Yesus kami sudah berdoa, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin.